Indonesia tuh harus punya ikon-ikon yang nantinya bisa merepresentasikan Indonesia. Kayak Doraemon aja sekarang udah jadi ikon ininya Jepang kan, dia pernah jadi brand ambassador Jepang gitu loh. Si Juki kan adalah salah satu karakter yang sukses transmedia gitu. Iya. Itu ada ininya nggak? Maksudnya kan mulai dari komik nih. Gimana bisa dari komik online terus cetak terus nanti kalau nggak salah ada udah ada gamenya ya, ada merchandise, ada filmnya juga kalau nggak salah kan? Di YouTube ada. YouTube Kraton itu kan? Iya, sama Kraton juga. Itu gimana? Sebenarnya gini sih, gue dulu gue berpikir bahwa gue harus bisa hidup dari komik. Okay. Nah akhirnya waktu itu gue nerbitin komik yang judulnya Ngampus. Nah itu sebenarnya komik di Cafe 4 yang gue retouch ulang lagi dengan judul Ngampus itu. Dimana nggak cuma nyeritain anak di kafe lah intinya, beberapa anak jurusan lain. Tapi setelah gue nerbitin Ngampus, gue berpikir lagi, gue ngerasa kalau gue cuma berkutat di judul Ngampus doang, terus apa gitu loh. Gue berpikir ini tuh harus jadi sebuah industri. Jadi gue ngelihat kayak contohnya paling gampang ya, kita lihat di Jepang lah, Doraemon kan dulunya komik doang ya. Komik terus lama-lama ada film, ada serial animasinya, bahkan jadi movie juga, bahkan jadi merchandise, jadi mainan, jadi apapun segala macam. Sekarang tempat makan berbau ada gambar Doraemonnya. Nah gue berpikir goal gue itu tuh, goal gue bukan komik gue laku, bukan komik gue paling bagus tapi goal gue adalah gimana gue pengen ngebangun iklim industrinya ini, ngebawa kayak gitu ke Indonesia sebenarnya. Mengadaptasi industri IT ini ke Indonesia. Indonesia tuh harus punya ikon-ikon yang nantinya bisa merepresentasikan Indonesia. Kayak Doraemon aja sekarang udah jadi ikon ininya Jepang kan, dia pernah jadi brand ambassador Jepang gitu loh. Gila, Jepang tuh keren banget, bahkan karakter aja bisa jadi brand ambassador negara. Gue rindu di mana Indonesia punya ikon yang dicintai oleh masyarakat sendiri. Kalau dulu kita punya Unyil gitu kan, kita mungkin punya ada Komo juga, itu kan sekarang karakter fiksi juga gitu. Dan setelah itu nggak ada regenerasinya. Nah dari situ gue mikir goal gue harus ke situ supaya karakter gue semakin dikenal dan semakin banyak yang tahu, dan akhirnya Indonesia punya gitu. Dan banyak ntar yang ketika gue sukses pasti banyak yang akan ikut karena industri melihat ini sebuah hal yang menguntungkan, pasti banyak yang ikut bikin kan. Nah gue pengen bikin iklim industrinya sebenarnya, jadi semua muter. Karena gue ngelihat permasalahannya gini, anak komik aja, animasi aja. Gue pengen kalau dari yang komik, nah kenapa studio animasi nggak cari komik yang laku terus dijadiin serial animasi? Itu kan lebih gampang kan? Betul. Kenapa anak game nggak cari komik yang udah laku dijadiin game? Itu pasti dia lebih gampang juga jualannya kan? Nah gue pengen bikin iklim itunya sih di Indonesia. Dan makanya mulai dari si Juki ini, dan itu kayak gitu. Lu juga punya Pionicon ya? Itu adalah salah satu cara lu untuk membentuk iklim ini. Jadi intinya adalah ketika jadi 2012 gue udah mulai seriusin Juki ya. 2012 awal gue mulai seriusin Juki, punya tim di 2000, dan secara mengejutkan di 2003. Jadi 2012 itu gue bikin itu fase investasi gue. Oke. Gue udah mikirnya soalnya ini sebuah bisnis, bukan soal karya idealisme semata. Idealisme ada, cuman ini soal bisnis. Ada yang namanya sebuah bisnis itu ada yang namanya investasi di awal. Investasi gue adalah membuat konten yang menghibur banyak orang di sosial media dengan gratis. Yang penting orang tahu Juki dulu, awareness gitu kan. Jadi dalam 1 tahun gue bikin konten Juki di sosial media gratisan aja, lucu-lucuan, yang penting orang suka. Terus lagi ada berita yang hangat gue komikin, ya gitu-gitulah intinya. Nah dalam 1 tahun ini gue mengkorbankan waktu gue, tenaga gue untuk itu. Gue udah mulai serius soal itu, dan lucunya gue kira wah investasi gue bisa mungkin sekitar 2 tahun. Lucunya bahkan di 2012 akhir gue udah mulai monetize. Gue punya partner yang akhirnya ngurusin merchandise, buku komiknya Juki juga akhirnya mulai dicetak. Dan yang paling gede itu sebenarnya di 2013 penjualan merchandise kita sangat-sangat gede. Gue baru ngerti, wah anjir ternyata dijual kaos, jual pernak-pernik ini bisa lebih gede daripada jualan komiknya sendiri. Enggak, sebenarnya komiknya gede, cuman komik itu kan kalau share royalty dari penerbit itu kan 6 bulan sekali ya. Kalau kayak merchandise kan gue handle sendiri langsung semuanya, dan wah ini gede banget. Nah baru satu itu, dan kemudian di 2013 sepanjang 2013 kita banyak brand-brand yang ngajak kita kerjasama, dan itu nilainya sangat besar sekali. Nah di situ gue ngerasa anjir,
ternyata apa yang gue strategikan bahkan di luar ekspektasinya, dengan dalam hal positif gitu loh. Gue kira gue harus dalam waktu berapa tahun gue baru bisa monetize gitu kan, nggak tahu ya dalam tahun kedua pun gue langsung bisa monetize segini banyak. Nah tapi setelah gue pikir-pikir, iya sih gue bisa dapat banyak uang dari Juki, bisa ngidupin karyawan, bisa ngidupin tim gue, bla bla segala macam. Tapi sebenarnya goal gue tuh belum sampai. Goal gue tuh pengen Indonesia itu punya ikon, punya karakter-karakter yang dikenal oleh masyarakatnya sendiri. Tapi kan nggak bisa sendiri cuma Juki doang gitu. Gue ngelihat banyak teman-teman gue yang kreator sama kreator, mereka semua potensial, tapi mereka selalu problemnya kreator kan mereka nggak tahu cara promosi, cara jualan, karena mereka ya bener sih, mereka di kreatifnya aja, di soal konten aja. Harusnya ada orang yang mikirin gimana cara memasarkan gitunya kan. Akhirnya gue berpikir ya gimana kalau kita bikin yang namanya Pionicon aja gitu. Boleh kan si Juki juga waktu itu butuh badan hukum juga lah intinya. Jadi ya udah akhirnya gue bikin Pionicon. Jadi Pionicon ini sebenarnya kalau gue cari-cari sih search perusahaan kayak Pionicon ini belum ada, karena kita fokus di manajemen karakter fiksi. Dimana kita menjembatani antara pihak kreator dengan pihak ketiga. Jadi kita sebenarnya penengah, misalnya kita jembatani dia ke publisher, kita jembatanin dia ke si kreator ini ke misalnya studio game untuk dibikin game, yang jembatanin ke merchandising gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai penjembatan, karena menurut gue kreator di Indonesia sejatinya fokus di konten aja. Kita yang bakal mikirin gimana caranya karakter lo populer, gimana caranya lo bisa monetizing. Itu sih ide awalnya kenapa gue akhirnya bikin Pionicon. Gue pengen yang sukses nggak cuma Juki doang, tapi gue pengen ngajak teman-teman yang memang gue anggap potensial dan bisa gue ajak kerjasama untuk join bareng. Tuh, jadi intinya adalah set your goal higher, jangan hanya berpikir jadi komik aja gitu, harus berpikir lebih dari itu untuk mau hidup ya, karena benar. sebenarnya aja kalau sekarang di Indonesia hanya dari komik bisa hidup nggak sih? Hanya dari komik? Hanya dari komik, gue bisa bilang bisa. Karena apa? Soalnya lu ngomong komik doang kan? Komik itu bisa aja komik orderan, komik pesanan, kan? Bener kan? Ada ya banyak teman-teman kita yang bikin komik di komik Amerika yang dia gambar di sini ya. Hidup kan mereka gitu loh. Tapi tinggal sebenarnya hidup masalahnya. Lu mau hidup lo kayak gimana sih? Nah itu kan gitu. Lu bisa hidup dari komik, tapi lu mau hidup lu kayak gimana? Gitu aja pertanyaannya kan. Ya ketika lu pengen bisa lebih gede, bisa lebih berkembang, ya pasti lu harus lebih dari komik lah intinya gitu. Tapi mungkin suatu saat gini loh. Eiichiro Oda tuh hidup tuh bukan cuma dari komik. Iya. Ya kan? Semua royalti mainan exactly. Dia hidup besarnya bahkan bisa jadi bukan karena komik. Bisa jadi kalau mungkin dihitung-hitung persen-persenan, jangan-jangan dia banyak duitnya malah dari toys nih. Iya kan? Kayak gitu kan sebenarnya kan. Nah, ya itu sih. Cuman ya kalau ditanya komikus di Indonesia bisa hidup dari komik, ya ada banyak juga yang bisa menurut gue sih. Tergantung komik apa. Kalau komik yang pesanan gitu banyak, tapi komik yang karya sendiri mungkin udah lumayan banyak nih, karena sekarang banyak penerbit kayak ada Reon, ya kan? Ada Cosmic, ada Webtoon, ada apalagi ada Shonen Fight. Jadi mereka pun kan bikin komikus kita ini hidup sebenarnya, penerbit yang seperti ini gitu, yang fokus di komik. Menurut gue bagus banget sih. Tuh, jadi pertanyaannya adalah bukan bikin komik bisa hidup apa enggak, tapi tergantung hidup lo mau kayak gimana gitu ya. Aja. Lo bisa coba bikin komik lo terbitin di sosial media kayak Facebook gitu kan. Yang sekarang lagi hits tuh Instagram, tapi memang Instagram kebanyakan kan yang lebih komik-komik strip ya, karena bisa panjang. Gimana pun juga kan, kalau memang niatnya dari awal bikin komik untuk disebarluaskan, ya kita harus paham dulu kepada siapa komik kita akan disampaikan. Buat gue, bagian menulis adalah bagian yang paling gak gue sukain.